Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya khusus kelas 12, di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita. Saat ini silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu 0812 942743. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis keuangan, ya. Yang kemudian untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas analisis data. Kemudian ya, di dalam membicarakan analisis data, yang disebut dengan analisis data, tujuan dan manfaat analisis data bagi seorang wirausaha, memperoleh data yang lebih akurat untuk diberikan kepada bagian yang membutuhkan seperti keuangan, produksi, dan pemasaran. Mengetahui suatu kecenderungan di masa mendatang, meminimalkan risiko kegagalan dari sebuah keputusan strategi yang diambil, mengetahui kondisi dan kinerja usahanya, mengetahui kecenderungan permintaan pasar. Jenis data dalam pengambilan keputusan. Data produk yang tidak lolos uji kualitas, defect product. Data piutang yang tidak terbayar oleh pelanggan atau kredit macet yang pembayarannya melebihi syarat pembayaran. Data mengenai tingkat permintaan kebutuhan produk, tingkat kepuasan pelanggan akan suatu produk dan tingkat keluhan pelanggan. Jumlah penjualan yang akan dijadikan, prediksi penjualan yang akan datang, catatan dari laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, data informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi seperti analisis pulang pokok. Sumber-sumber analisis data. Sumber data langsung dari lapangan melalui riset dengan survei, cara yang dapat digunakan melalui kuesioner, telepon langsung, dan wawancara. Sumber data yang berasal dari media massa seperti koran, majalah, dan tabloid. Sumber data yang berasal dari pemerintah seperti Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sumber dari data internal perusahaan. Semua data di atas dapat digunakan sebagai acuan dan informasi dalam proses analisis data. Analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik. Dalam pengambilan keputusan akan lebih baik jika seseorang wirausaha menggunakan data pribadi daripada menggunakan intuisi. Ada banyak metode dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan data, antara lain perhitungan statistik melalui analisis persamaan regresi dan kolerasi. 1. Regresi linear sederhana. Persama regresi ialah persamaan matematika yang memungkinkan peramalan nilai suatu variabel tak bebas dari nilai variabel bebas. Variabel bebas X mempengaruhi nilai variabel tak bebas Y. Bentuk persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y variabel tak bebas atau dependen. X variabel bebas independen. A konstanta, B kemiringan slope. Ya, nilai A dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Misalnya, ya, A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Sedangkan koefisien kemiringan atau slope B dihitung dengan menggunakan rumus berikut. B N sigma XY dikurang sigma X kali Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nilai dalam persamaan linear menunjukkan tingkat kemiringan dalam kurva regresi linear. A positif B, ya, di sini ada bentuk
bentuk kurvanya XY ya. Apabila dia ketinggian sama dengan Y sama dengan A ditambah BX ya. Kemudian untuk positifnya, sedangkan untuk negatifnya B sama dengan negatif Y dan X. Untuk mendapatkan hasil Y-nya, Y sama dengan A dikurang BX. Misalnya, berdasarkan hasil evaluasi dalam suatu perusahaan, diketahui bahwa besarnya gaji mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam hal ini. Besarnya gaji yang diterima karyawan adalah variabel tak terbatas, tak bebas. X yang mempengaruhi kinerja karyawan sebagai variabel bebas atau W. Dalam regresi linier, variabel tak bebas X dapat berbagai macam dan variabel yang dipengaruhinya adalah variabel bebas atau W yang dapat berupa aspek-aspek lain yang dipengaruhi oleh variabel tak bebas. 2. Korelasi linier sederhana. Korelasi linier adalah analisis yang digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Bilangan yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel disebut dengan koefisien korelasi atau R. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 sampai 1. Nilai R yang positif ya ditambah oleh nilai B yang positif, dan sebaliknya nilai R yang negatif ditandai oleh nilai B yang negatif. Jika nilai R mendekati positif atau R mendekati minus, artinya X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan positif L atau R -1, artinya X dan Y memiliki korelasi linear sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, artinya hubungan antara X dan Y lemah atau hubungannya antara X dan Y bukan hubungan yang linear. Untuk nilai-nilai R antara O dan L dengan O dan -1 tidak ada patokan. Pati yang menentukan batas kekuatan hubungan antara dua variabel. Namun demikian dapat digunakan konvensi berikut. Hubungan antara variabel X dan Y disebut kuat dengan searah jika 0,75 dikali SR dikurang S sama dengan 1. Hubungan antara variabel X dan Y disebut kuat dan berlawanan arah jika -1 SRS sama dengan 0,75. Hubungan antara variabel X dan Y disebut lemah jika -0,75 lebih besar R lebih besar 0,75. Jika R kuadrat akan didapatkan suatu nilai yang disebut dengan koefisien determinasi R sama dengan R kuadrat. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Koefisien korelasi R dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan sigma XY dikurang sigma X kali Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat sama dengan 5 dikali 374 dikurang 32 dikali 53 per akar 5 dikali 228 dikurang 32 kuadrat dikali 5
kali 615 dikurang 53 kuadrat, hasilnya 1 ya, atau 1870 dikurang 1696 per kuadrat 116 dikali 266 sama dengan 174 per akar 3856 sama dengan 174 per 175,6588 sama dengan 0,99. Maka di sini nilai R 0,99 menunjukkan bahwa variabel X, biaya promosi, dan Y, laba, memiliki korelasi linear yang positif, kuat, dan searah. Koefisien deterministik atau R kuadrat. R sama dengan 0,99 kuadrat sama dengan 0,9801 sama dengan 98%. Nilai R 98% menunjukkan bahwa proporsi keragaman nilai variabel Y laba dapat dijelaskan oleh nilai variabel X biaya promosi melalui hubungan linear. Sisanya yaitu 2% dijelaskan oleh hal-hal lain. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata, kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan, silakan buat di kolom komentar ya, di kolom komentar. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.